Ah. Hah? Kamu Aku jelas ada hubungan sama dia. Kenapa? Kamu ada hubungan sama dia? Iya. Pak Kardus? Iya. Kamu sudah tidak menghargai saya, Nit. Sama sekali. Oke, Nit. Kalau kamu memang mau sama Pak Kardus, kamu angkat kaki dari rumah ini. Pergi kamu. Nggak masalah. Panas banget. Jalan kaki lagi. Aduh. Mas, Kamu ngapain sih kesini lagi? kenapa? Tanggal berapa ini? Tahu nggak kamu? Hari ini apa? Biar arisan aku. Kamu kan tahu sini. Sekarang belum gajian, Mas. Kamu juga nggak lihat kondisi suami kamu itu gimana sih, Nit? Suami kamu itu kuli bangunan. Kamu itu ikut arisan nggak jelas kayak gitu. Harusnya kamu itu mikir. Nggak seperti itu caranya, Nit. Kalau suami kamu itu miliarder, kamu boleh ikut arisan. Arisan 5 juta aja nggak apa-apa. Tahu kuli kok, sok-sokan kamu itu. Seharusnya kamu tuh harus ngerti kondisi suami kamu. Nggak seperti ini kamu, Nit. Mulut kamu bisa diem nggak kalau ngomong? Hah? Mana janji kamu? Janji kamu nikahin aku, mau bahagiain aku. Mas, lo. Ya, sangat. Biar semua tahu. Nit. Kamu ini ya nggak bisa kamu yang nyukupin kebutuhanku. Ya, Biarin tuh teman-teman kamu pada tahu semua. Biarin. Kalau kamu malu, kamu minta sana dulu sama bos kamu. Ya, saya minta. Udah cepetan, panas. Diam. Udah cepetan. Udah cepetan. Punya suami leletnya minta ampun, kalau nggak istri yang bertindak nggak peka banget. Cepetan. Pak, aku mau ada perlu sebentar. Aku udah paham. Kamu minta apa lagi? Aku tahu Bunita itu kesini minta duit kan? Iya, Pak. Aku minta tolong. Aku bon lagi, Pak. Kemarin gua udah bon kamu udah min, Mus. Apa nggak tahu aku lagi repot? Dengar ya, rumah ini sampai selesai, kamu juga masih min. Suruh itu istrimu belajar irit. Jangan boros-boros. Ya, terus ini saya dikasih nggak, Pak? Enggak, Mus. Kalau kamu ngeyel, saya kasih. Tapi kamu udah nggak kerja di sini lagi. Ya udah, Pak. Nggak apa-apa. Saya masih pengen kerja kok, Pak. Ya udah kerja sana. Suruh ngirit itu istri kamu. Makanya jangan sok-sokan. Jadi kulit bangunan aja, cari istri yang pokoknya kayak apem. Rasain lo. Belum dikasih, Nit. Apa, Mus? Belum dikasih? Dimintain duit segitu aja nggak bisa kamu ya? Emang suami nggak tahu. Lihat, wih. Oh, Mus. Ada masalah apa, Mus? Mau awal ya, Jo? Bohong istri kamu itu. Nggak apa-apa, Mas Giato. Memang kayak gitu istri saya. Kalau lagi marah. Udah, lanjut kerja. Saya pikir. Nyari lagi kalau istri kamu nanya nanti ya. Kamu dari mana yang panas-panas gini, jalan kaki? Iya yang, aku dari kerjaannya Mus minta duit buat arisan malah nggak dikasih. Mana jalan kaki kayak gini? Yuk anterin pulang yuk, capek. Yaudah yuk, kasihan lihat kamu panas-panas jalan kaki. Aku juga mau ngomong. Bentar, dah. Udah. Udah. Sini yang, duduk sini. Panas banget ya. Enggak loh, kamu tempat kerjaannya Mus itu ngapain kamu? Aku tuh kesana tuh minta uang loh mas, buat arisan. Tapi sama Mus nggak dikasih. Yang ada aku malu di sana sama teman-temannya. Boro-boro dapat duit. Ya ngapain kamu minta sama suami kamu? Kalau kamu butuh uang, tinggal nelpon aku kan bisa saya transfer. Iya sih yang, tapi kan aku malu. Cuma duit sedikit doang minta ke kamu terus loh. Minta ke Mus, dia kan suamiku, biar ada perjuangan sedikit lah. Kamu itu tinggal ngomong aja loh yang butuh uang berapa. Nanti arisannya tak tutup. Lagian kamu kan udah kayak istri saya sendiri. Aku kan udah ngomong sama kamu. Kamu kan tak suruh perawatan, malah panas-panasannya. Kalau udah di bleaching kena panas kan hitam. Kamu di rumah aja loh. Ya aku malu mas, minta kamu terus masa. Tapi ya kalau kamu mau ngasih ya nggak apa-apa, tak terima. Iya loh ya, berapapun uang yang kamu minta pasti bakalan aku cukupin ya, asalkan kamu bisa nguasin nafsuku ya. Iya loh yang, aku tuh paham banget mau kamu ya cuma itu kan. Kamu tahu nggak ya, kalau gembos kamu itu udah pas banget,
Lumpur. Ya jelas beda, Thomas namanya juga perawatan dan dirawat. Oh, udah yuk, kasih. Ini kan motor Pak Kadus. Jangan-jangan bener apa yang dikatakan orang-orang kalau Pak Kadus itu emang sering ke rumah saya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Nita. Siapa itu, Nit? Keluar kalian. Anu mas, ini tadi habis ngerikin Nita mas. Keluar. Mas, Keluar kamu. Keluar kamu. Keluar. saya cuma ngerikin istri kamu loh. Nita, Nita. Kamu sudah salah kamu. Masih mau belain bajingan ini. Hah? Kamu ya Mas ya, bisa-bisanya nyalahin dia ya. Dia ini tadi nolongin aku. Harusnya kamu mikir. Nolonginnya gimana, Nit? Nolongin di dalam kamar berduaan, kamu bilang nolongin. Kamu mikir gak sih, Nit? Hah? Nolongnya gimana? Ngomong. Dia ini cuma ngerikin aku doang Mas, kamu gak usah salah paham. Asal kamu tahu ya, tadi aku masuk angin. Marah-marah aja. Ngerikin gembus kamu, hah? Pantes gak ngerikin laki-laki lain di dalam kamar? Kamu tuh udah salah, Nit. Bukannya minta maaf, malah bela diri kamu. Ya terus sekarang mau kamu apa? Hah? Kamu Aku jelas ada hubungan sama dia, kenapa? Kamu ada hubungan sama dia, Iya, Pak Kadus. iya, Kamu sudah tidak menghargai saya, Nit. sama sekali. Oke, Nit. Kalau kamu memang mau sama Pak Kadus, kamu angkat kaki di rumah ini. Pergi kamu. Nggak masalah. Mas, Asal kamu tahu ya, nikah sama kamu juga nggak ada untungnya, cuma nyusahin doang, apa-apa susah. Nggak usah ngurusin dia. yang berkuasa sekarang itu uang mas. Pergi kamu. Ya, ini. Bawa ini. Ya. Pergi kamu. Ya, Loh, Nit, lah ini mau kemana ini kamu sama Pak Kadus? tanya tuh sama anakmu sendiri. Mus, ini maksudnya apa sih, Mus? Nit, Apa? Asal bapak tahu ya, tadi dia suruh ngerikin aku doang. Tapi sama Mus aku disuruh pergi. Ya udah aku pergi. Ngapain aku di sini? Ayo. Astagfirullahaladzim. Kita. Mus, ini maksudnya apa sih, Mus? Mus, kok bisa istri kamu sama Pak Kadus ini gimana? Pak, aku benar-benar sudah tidak sanggup kalau harus berumah tangga lagi sama Nita, Pak. Ya Allah, berarti Nita itu selingkuh sama Pak Kadus, Mus? Iya, Pak. Dengan alasan Pak Kadus memiliki Nita. Itu sangat tidak masuk akal, Pak. Seorang laki-laki dan perempuan dalam kamar. Ya Allah, Mus. Kamu sabar ya, Mus. Kalau istri kamu memang selingkuh sama Pak Kadus, ya kamu yang kuat. Bapak juga nggak nyangka, Mus. Tapi kan Bapak juga dulu pernah bilang sama kamu kalau ibunya Nita dulu juga orang nggak jelas, Mus. Tapi semuanya sudah terjadi, Mus. Bapak juga nggak menyalahkan kamu. Yang jelas, menurut Bapak, kalau kamu memang tidak berjodoh dengan Nita, mungkin ini yang terbaik, Mus, buat kamu, Mus. Karena setiap kejadian pasti ada hikmahnya, Mus. Intinya kamu yang ikhlas menghadapi semuanya, Mus. Allah itu memberi cobaan pada hambanya. Itu menurut kemampuan hambanya, Mus. Gak usah, ya. Loh, Pi, kok pulang? Iya. Loh, Papi emang nggak kerja? Enggak, Mi. Tadi kan cuma ngecek anak buah. Cuma bentar. Oh gitu. Terus ini Papi mau nemenin Mami di sini apa mau pulang? Iya, Papi mau istirahat bentar. Nanti habis istirahat, Papi langsung ngecek proyek yang sebelah. Mau bikin kopi nggak? Ya, boleh. Aku bikin dulu ya. Ayo di sini masuk, Pi. Kok bisa ya? Terus jadi melangsak seperti ini. Padahal dulu saya di atas loh di kampung ini. Sekarang saya, anak kecil aja nggak hormat. Enak ya hidup kamu ya. Cuma duduk aja. Gak ada kerjaan lain.
Kamu tahu nggak? Buat makan aja susah kita nih. Keadaan macam apa kayak gini? Aku nggak mau hidup kayak gini. Ngerti nggak kamu? Hah? Aku mau pisah sama kamu. Aku nyesel nikah sama kamu ya. Keadaan kayak gini, ngeliatin aku loh. Aku nanggung sama kamu. Cukup ya, Nit. Bajingan kamu. Kamu pikir saya juga gak nyesel nikah sama kamu? Hah? Kamu itu cuma ngabis-ngabisin hartaku, ngerti nggak? Nita, asal kamu tahu ya, Nit. Sebelum saya nikah sama kamu, Nit, hidupanku mapan, Nit. Enak setelah aku dapat kamu, Nit. Belasak seperti ini, Nit. Dan semua hartaku habis, Nit. Termasuk aset-asetku. Cuma gara-gara nurutin kehidupan kamu yang gak jelas. Kalau ngerti kayak gini, Nit. Dari dulu aku malas selingkuh sama kamu. Kalau kamu memang sekarang mau pergi, pergi. Saya nggak sudi hidup sama kamu juga, Nit. Oke, kalau itu mau kamu juga, aku ini ngarepin kata-kata itu dari dulu dari kamu. Buat apa juga yang hidup sama kamu nggak bisa nurutin mauku sekarang. Cuma buang-buang waktuku aja di sini. Dengerin, sampai kapanpun kamu nggak bakal nemuin yang namanya kebahagiaan, Nit. Sana minggat kamu, minggat. Dasar wanita nggak ngerti disabar-sabarin malah melunjak lama-lama. Wanita brengsek. Setelah saya terpuruk kamu tinggalin saya, memang bangsat kamu. Nih, bawa nih. Aduh, panas kayak gini. Harus nyari kerja di mana lagi? Mana pergi nggak bawa duit sepeser pun. Tujuan juga nggak ada. Aduh, mana ini? Mas? Ya, Mbak. Ada apa ya, Mbak? Mau beli apa, Mbak? Ini maaf mas, nggak beli. Saya cuma numpang tanya. Oh, ya. Mau tanya apa ya, Mbak? Kira-kira di sini butuh orang buat bersih-bersih apa jaga toko gitu mas? Waduh, Mbak. Toko saya masih kecil, Mbak. Ini juga yang ngerjain saya sama istri saya, Mbak. Nggak menerima orang lagi udahan. Oh, kirain butuh orang mas. Soalnya saya lagi butuh kerjaan ini mas. Walah, Mbaknya butuh kerjaan ya, Mbak? Iya. Kalau saya sih masih belum membutuhkan, Mbak. Tapi coba Mbak tanya di depan ini, Mbak. Soalnya kemarin itu istrinya bilang katanya mau cari orang buat bersih-bersih rumahnya, Mbak. Oh gitu mas. Ya. Ya udah mas. Coba ke situ ya mas. Siapa Ya, tahu Mbak. ya mas ya. Iya, siapa tahu dia. Iya. Makasih ya mas ya. Iya, Mbak. Maaf mas ngerepotin. Iya, Mbak. Ini mas. Iya, Mbak. Itu juga barusan datang suaminya, Mbak. Oh ya mas. Cari kerjaan dulu, Mbak. Permisi. Mbak. Ya, gimana ya Mbak ya? Saya boleh minta waktunya sebentar? Oh, boleh sini Mbak, duduk sini. Ini maaf ngerepotin. Oh, nggak apa-apa. Lagian juga aku belum ada pelanggan kok. Oh iya. Gimana ya Mbak ya? Jadi gini mbak, tadi saya dari warung depan, katanya mbak lagi nyari orang buat kerja beberes rumah. Aduh, Mbak ini cantik-cantik gini kok masih mau kerja sih di rumahku kan beberes rumah loh Mbak. Kebetulan kan suami saya kerja, saya buka keliling di sini. Saya tuh cari pembantu buat bersih-bersih rumah. Mbaknya apa mau kerja tempat saya? Gajinya kecil loh Mbak. Iya mbak, nggak apa-apa. Saya juga lagi butuh kerjaan. Saya habis pisah dari suami saya mbak. Oh kayak gitu, aku obrolin dulu sama suami saya Mbak. Nanti gimana kerjanya, kapan mulainya, nanti aku obrolin dulu sama suamiku. Tunggu bentar di sini Mbak ya. Iya mbak. Papi, sini ge. Ada yang mau kerja nih di rumah. Ini loh mbaknya nyari kerjaan buat di rumah kita loh. Kan mami repot di rumah. Papi, kamu kerja tempat kita. Ini nih. Iya. Tadi soalnya mbaknya kesini sih, katanya mau kerja. Kan mami repot juga pilih. Mbak, maaf saya nggak jadi ngelamar kerja mbak. Kenapa kak? Mbaknya kan tadi mohon minta kerja di sini. Iya nggak jadi aja mbak. Kenapa? Udah Mi, nggak apa-apa. Kalau emang dia udah nggak butuh kerja, ya udah biarin aja. Nggak gitu loh, Pi. Tadi tuh mbaknya tuh minta kerjaan cepat Mami. Mami juga kan repot. Tapi tahu sendiri kan keteternya Mami gimana. Ada di rumah beres, belum di-grilling. Mas, aku minta maaf buat kesalahan aku yang dulu ya mas ya. Kenapa sih, Pi, sama mbaknya? Gini loh Mi, Mbak ini mantan istri Papi. Oh, yang dulu ninggalin Papi waktu selingkuh itu? Mbaknya ini? Iya Mi, ini mantan istri Papi yang dulu selingkuh. Pi, udahlah, gak usah ditolongin mbaknya. Lagi pula dulu juga ninggalin Papi kan pas selingkuh. Ngapain mbaknya mau suruh kerja tempat kita? Aku nggak mau juga kan. Mas, aku minta maaf ya mas. Dulu aku pernah jahat sama kamu mas. Ya nih, tanpa kamu minta maaf, saya udah maafin kamu nih. Ya mungkin nih, daripada kejadian ini nih, ya semoga nih kehidupan kamu ke depan bisa menjadi lebih baik lagi nih. Makanya nih, ketika kamu tidak merasa bahagia dengan pasanganmu, kamu itu merasa susah nih dengan pasanganmu, jangan sekali-kali kamu berpikir untuk mengganti pasanganmu dengan pasangan yang mungkin
menurut kamu itu lebih baik nih. Karena nih, suatu saat pasti kamu itu merasa kesulitan yang sama, merasa tidak bahagia yang sama, cuman dengan orang yang berbeda nih. Ya karena kehidupan manusia itu tidak ada yang pernah tahu nih, kadang di atas, kadang di bawah. Mungkin saya sekarang seperti ini berkat daripada kerja keras saya dulu, hinaan kamu dulu membuat motivasi saya menjadi seperti ini. Iya mas, sekali lagi saya minta maaf ya mas. Saya nyesel mas. Ya udah mbak, mas saya pamit.